Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan yang baik. Tuhan, biar setiap kami seperti spon di hadapan Tuhan, yang bisa menyerap semua dengan kuat segala berkat Tuhan, anugerah yang Engkau beri, segala yang kelimpahan yang sudah Engkau sediakan buat kami, dan semua persekutuan yang begitu manis dengan Roh-Mu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus, biarkan kami menikmati semua yang baik dari Tuhan kami hari ini. Kami tahu pagi ini pagi yang mengubah hidup kami, karena kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik, Engkau begitu murah dalam hidup kami. Dan sekarang Bapa, lanjutkan apa yang Engkau mau kami kerjakan hari ini, dan biar nama Tuhan dipermuliakan demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata amin. Silakan duduk saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan buat sesuatu yang berbeda. Biasanya perjamuan kudus akan dilakukan setelah saya sampaikan firman, dan pada sebelum menjelang ibadah selesai kita baru memberikan akan korban kita pada hari ini. Tapi saya merasa bahwa hari ini bisa merupakan hari yang sangat penting buat perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena apa yang akan kita kerjakan hari ini akan sungguh-sungguh sesuatu yang I think tidak akan bisa dilupakan seumur hidup kita. Saya harap Anda tidak akan melupakannya. Kita nanti akan memberikan persembahan dulu, dan kemudian setelah itu kita akan buat perjamuan kudus sebelum saya menyampaikan firman. Dan saya buat ini dengan satu reason, dengan alasan supaya kita bisa melihat akan apa yang sedang dan akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan perjamuan kudus pada pagi hari ini kita memang buat berbeda dengan apa yang biasanya kita lakukan. Mungkin caranya tidak banyak berbeda, tapi materi yang kita pakai memang berbeda. Selama ini kita menggunakan roti yang boleh dibilang tidak beragi, tapi kali ini kita memang mau pakai roti yang beragi. Lalu orang berkata, Pak, apakah ini bukan melanggar firman Tuhan? Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Kenapa saya berkata tadi bahwa hari ini, entah pagi ini, entah nanti sore, bisa merupakan sesuatu yang sangat vital buat kita. Tidak ada tekanan apapun, tidak ada apa, tapi saya hanya merasa bahwa ini momentum yang tepat karena juga ada perjamuan kudus. Tapi juga saya mau percaya bahwa ini bisa terjadi. Sebetulnya saya percaya hari ini selesai. Saudara percaya itu? Saya percaya hari ini selesai. Sebab saya masih ingat akhir tahun lalu ketika saya di Vancouver, antara tidur dan terbangun dan terjaga, itu audible di telinga saya. Maret. Saya berkata, at least saya tahu bahwa tanah itu akan selesai Maret. Karena sebetulnya saya minta akhir tahun lalu selesai, tapi Tuhan ngomong yang berbeda. Di telinga audible kanan saya ini, Maret. Dan hari ini tanggal berapa nih? 2 Maret. Apa yang akan kita buat hari ini, saudara? Sebentar kita akan berikan persembahan, dan semua persembahan kita untuk menyelesaikan akan tanah. Anda diminta untuk berdoa berapa yang saudara akan persembahkan hari ini. Dan begitu hari ini selesai, minggu-minggu berikutnya persembahan kita untuk mulai bangun. Cuma bangun tidak akan pernah bisa dimulai sebelum tanahnya lunas. Kalau kita selesai hari ini, maka itu berarti dalam waktu tepat 9 bulan kurang lebih ya, maka kita selesai dengan pembayaran tanah. Dan saya melihat kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Nah, kenapa kita juga buat perjamuan kudus? Dan kenapa Anda bertanya, kenapa kali ini rotinya roti yang beragi, Pak? Saya baca satu buku bagus. Saya mendorong Anda untuk membaca buku tulisan Merlin Hickey dengan judul Nehemia, kitab Nehemia. Di sana beliau bercerita begini, bahwa dalam perjanjian lama, hampir boleh dibilang semua pesta-pesta keagamaan orang Yahudi, setiap kali melibatkan roti, itu selalu menggunakan roti yang tidak beragi.
Tapi at least hanya satu kali dalam perayaan besar mereka, di mana orang Israel diperintah Tuhan untuk mengadakan perayaan keagamaan dengan menggunakan roti yang beragi. Saudara tahu ragi itu gunanya untuk apa? Ragi itu gunanya untuk apa? Membuat roti itu apa? Ngembang. Ngerti ya? Dan di dalam perayaan besar Israel, ketika diperintahkan untuk membawa roti yang dicampur dengan ragi atau roti yang beragi, itu pada hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta itu hari apa? Itu perayaan atau celebration awal panen, musim panen mereka. Sekaligus merupakan gambaran sebetulnya bahwa ketika engkau menabur lalu kemudian panen, itu kan dari benihmu ngapa? Ngembang. Makanya Tuhan berkata, mesti makan roti yang beragi. Loh Pak, tapi ini kan perjamuan kudus. Loh, Paskah perjanjian lama, perjanjian lama ketika Passover, gitu, mereka memang makan makanan roti yang tidak beragi. Tapi kalau dibaca di perjanjian baru, itu perintah untuk memecahkan roti itu setiap hari mereka mecah roti. Nah, orang tidak bisa tahan kalau tiap hari makan roti yang tidak beragi. Ketika diteliti, ternyata itu roti biasa yang mereka makan tiap hari. Yang mereka makan tiap hari itu ya roti yang beragi sebetulnya. Memang ketika dalam konteks upacara Yahudi perjanjian lama, rotinya nggak beragi. Tapi ketika dikerjakan oleh para rasul dan para murid gereja yang mula-mula, tiap hari mereka buat itu. Mereka mecahkan roti, artinya itu roti yang memang beragi. Saya mau percaya bersama saudara, apa yang kita tabur selama 9 bulan ini akan dibuat mengembang oleh Tuhan. Kita tidak terima ragi dunia, terima roti ragi surgawi. Karena Injil juga mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama ragi. Ragi surgawi membuat apa yang kita ada mengembang. Justru pada awal panen Pentakosta, Tuhan berkata, aku yang membuat ini berkembang. 5 roti 2 ikan. Amen, saudaraku. Sekarang mari angkat hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan yang baik. Tuhan, ini kerinduan hati kami datang kepada imam besar kami. Shatakarabata suntukurus shitikiara lapata karaba. Shitikiri mitikurus shitikiara lapata kayarama. Sente kiri bete shoto kore pasata kaya pataka. Kina lapato shoto kiri bete shete kiara lapata. Menaikkan lagi pujian ini sekali dan angkat hati dan hidupmu di hadapan Tuhan yang baik. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar.
Engkau bicara kepada setiap kami berapa yang harus kami bawa kepadamu sebagai korban kami pagi hari ini. Kami tahu hari ini hari mujizat Tuhan. Sesuatu yang luar biasa kami akan alami bersama dengan Tuhan. Karena Engkau yang kerja di tengah-tengah kami. Dan umat-Mu cinta kepadamu. Sekarang Bapa, kami lakukan seperti yang Engkau perintahkan. Dan ini akan jadi sesuatu yang mulia bagimu. Dan kami percaya taburan kami Engkau beri ragi surgawi. Dan mengembang luar biasa. Jadi pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Amen. Saya baru pulang dari Pakistan beberapa hari yang lalu dengan Pak Yos. Dan ini hal yang mencengangkan sekali buat saya pribadi ya. Saya pikir semua kami yang melayani juga begitu. Dan saya tidak pernah ke sana. Waktu kami ngurus akan tiket dan visa, travel agent yang ngurus kaget. Reaksinya begini, semua orang meninggalkan daerah itu kok ini mau masuk ke sana. Ya, tapi Tuhan itu kan Tuhan, saudara. Ya, Dia perintah kita ya semau-maunya Dia. Tapi saya percaya bahwa anugerahnya itu luar biasa. Jadi singkat cerita semua urusan beres, kami terbang ke Pakistan. Dan sampai di sana kira-kira hampir jam 11 lebih lah ya. Oleh karena harus pemeriksaannya ketat sekali. Jadi segala macam gitu. Dan terbang nggak terlalu jauh, yang jauh nunggu di Bangkok sebetulnya. Karena nunggu seharian penuh di sana. Tapi buat saya kan juga baik juga lah untuk istirahat, bisa tidur lebih lama dan bisa menyiapkan diri dan sebagainya. Karena topik yang dimintakan untuk saya sampaikan selama di Pakistan itu topik yang sebetulnya nyentuh sekali dengan sarafnya mereka. Dan saya diminta bicara soal keuangan dan kelimpahan. Saya nggak tahu dari mana idenya Merlin Hickey minta saya ngomong begitu, tapi memang itu yang spontan. Dia bilang, wah ini aja, dia aja yang suruh bicara. Nah, singkat cerita kami tiba di Pakistan dan so far tidak ada hambatan lah, kita lewat semua dan tidak ditanya apa-apa juga, mau ngapain nggak ditanya. Dan kemudian sampai di luar dijemput sama stafnya Merlin dan satu orang Pakistan. Dia salah seorang manajer dari perusahaan Pepsi Cola yang di Lahore. Terus kami dibawa ke hotel. Itu hotel yang paling bagus di Lahore dan memang bagus sekali saudara. Itu bintang 5 lah. Kalau bintang 7 kan puyer, ini bintang 5. Bagus sekali hotelnya. Ya sampai praktis mau ngapain, sudah tengah malam toh, teler juga tidur. Besok paginya jam berapa ya? Kita jam 8:30 kami kumpul di kamarnya Merlin Hickey dan ketemu dia pertama kali. Dia senang sekali, saudara dari Indonesia adalah Pak Jimmy Untoro, ya pendirinya Gizi juga bicara juga di situ. Dan beliau malah sejak hari Minggu sudah sampai di sana. Dan saya rasa nanti malam paling cepat baru pulang kalau ada penerbangan itu. Jadi dia sungguh-sungguh nungguin seminggu penuh. Tapi saya bilang saya nggak mau karena saya nggak mau kehilangan minggu ini karena ini penting buat setiap kita. Lalu sampai kemudian di briefing singkat. Dan menarik sekali, kita diberitahu izin keluar segala macam, flyernya, brosurnya itu mereka nyetak sampai berapa ya, 1 juta, disebarkan di seluruh kota, pakai spanduk, pakai baliho yang gede-gede. Lalu mereka diberitahu saya gini, ini pertama kali dalam sejarah Pakistan, lapangan hoki itu bisa dipakai untuk KKR. Tapi dengan catatan tengahnya itu rumputnya nggak boleh diinjek orang. Tapi stadionnya itu bisa nampung 90.000 orang. Saya bilang, wah nekat sekali ini orang ini ya. Saya pikir sudah tegang, setiap hari di TV itu munculnya kan, Irak mau digempur segala macam. Ini orang Amerika perempuan umur 71, Merlin Hickey. Membuat KKR di Lahore di Pakistan. Kalau kita kan orang Indonesia, saudara. Ya, jadi kulit nggak banyak beda. Pak Yos kok suka diajak ngomong Urdu. Tapi Pak Yos itu ngerti bahasanya, saudara. Bukan karena lebih pintar dari Anda, karena beberapa kata itu sama. Dunia, iblis sama, saudara. Kalam, apalagi iman, sama-sama. Jadi kalau soal gitu sama. Duit ya hampir sama lah. Lalu kemudian interesting sekali, saya pikir menarik lah. Saya nggak ngerti ya, diceritain bahwa ini pertama kali dan mereka dapat email bahwa Benazir Bhutto, ex Perdana Menterinya sekarang di Amerika,
semalam sebelumnya lagi makan malam dengan partnernya Marilyn Hickey dan sebagainya. Jadi saya pikir, waduh ini menarik lah. Dan saya bilang, kamu expect berapa orang datang? Oh dia bilang, saya pikir hari terakhir bisa meledak, tempat itu bisa penuh. Jadi kita kan ngamati cara kerjanya, rapi sekali. Mereka, Marilyn bawa tim berapa ya, 3 lagi. Kemudian ada beberapa bicara dari Amerika, dari Texas, dari Jerman juga datang. Jadi saya pikir menarik lah kita kumpul, bicara, sharing, doa sama-sama. Kemudian berangkat jam 9. Saya tidak expect apa-apa. Saya pikir bagian saya adalah session kedua setelah Marilyn, saya. Kemudian makan siang, terusin lagi 2 session sampai jam 3. Break, malam KKR lagi. Jadi ya santai aja lah saya pikir. Saya pokoknya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Note saya sudah siap semua, tinggal tak baca, selesai. Lalu kami keluar. Saya nggak tahu itu, saya pertama kali dalam hidup saya lah, dan saya merasa geli dan kikuk, saudara. Begitu kami keluar dari hotel, itu kan dalam lobi sudah dijemput banyak panitia. Saya pikir ya biasa toh, kita jemput tamu juga biasa di lobi. Begitu keluar dari lobi hotel, di depan itu, saya kaget, saudara. Itu hotel dikelilingi orang-orang bersenjata semua. Bukan bedil burung, saudara, ini stand gun betul. Saya bilang, ini ada perang melawan siapa? Saya bilang, itu mobil sudah dijejer di depan. Begitu keluar, nggak boleh lama-lama. Langsung, kamu sini, kamu jatuh. Saya duduk dengan Pak Yos di belakang. Sopir kami ini kumisnya tebelnya luar biasa. Luar biasa. Lalu kemudian, tapi enaknya ya, saya merasa perut saya langsing di sana, Pak. Saya nggak tahu tuh orang, mungkin makanannya ya, saudara ya. Saya merasa nyaman aja, saya berkata, wah kecil lah perut saya dibandingin polisi-polisi sana. Jadi waktu masuk, begitu masuk, sopirnya nggak ngomong ABC itu. Dia keluarkan revolvernya, pistol, dikokang. Jadi kayak, istri saya bilang, Bollywood, film India. Saya bilang sadis banget ini. Begitu masuk udah, taruh sebelahnya. Iring-iringan mobil ya, depan itu kayak forader, saudara, sepeda motor dengan sirine di belakang. Itu tentara pakai baju loreng saya tahu, dan mungkin pasukan Parakan dari simbolnya itu mirip-mirip begitu. Nah mereka kalau pakai pistol nggak di sini, saudara, tapi di sini. Jadi dia di depan, nanti lapis kedua, pengawalan kedua itu mobil kayak mobil pickup gitu ya, bak terbuka. Yang depan ada 3 orang, yang belakang 4 sampai 5 orang. Itu bawa senapan laras panjang sama pakai sirine. Begitu. Gimana Mbak Sopo? Begini saya bilang. Saya seumur hidup belum pernah ngalami gitu. Saya geli, saya bilang, iki opo? Tapi memang saya bilang, mereka kan dibayar untuk itu, saudara. Jadi itu 3 macam, ada tentara, ada polisi, tapi juga ada orang-orang yang memang buat jasa pengawalan bersenjata. Di sini nggak boleh, tembak-tembakan bener, saudara, kalau di sini. Di sana itu biasa, orang bisa punya senjata itu umum. Ditanya apa banyak punya? Oh banyak. Untuk apa ini? Oh keamanan sendiri katanya. Nah kalau enggak repot. Jadi Anda bisa ngerti akan situasinya ya. Anda bisa ngerti situasinya. Ini nyimpang sedikit. Anda mesti ngerti akan kultur tiap negara itu berbeda. Saddam Hussein, ketika dia masih kecil, dia tinggal di kota mana ya? Kota kelahirannya itu Basra atau mana di Irak. Dia cerita begini, satu hari dia dengan pamannya lagi di pinggir jalan. Itu ada orang laki lewat, tidak bawa senjata. Dipanggil sama pamannya, dalam keadaan normal. Dipanggil, dimarahi. Kamu bawa senjata nggak? Tidak, dimarahi. Kamu yang menciptakan masalah. Loh, tidak bawa senjata kok malah menciptakan masalah. Dimarahi. Kok bisa, dia bilang. Kalau kamu nggak bawa senjata, itu nanti mancing orang lain menjahili kamu. Akhirnya kamu ditembak. Jadi masalah. Kalau kamu bawa senjata, orang tidak menjahili kamu. Karena tembak-tembakan males toh, podo kuati. Makanya bawa senjata katanya gitu. Jadi mereka tuh punya filosofi begitu, saudara. Kita kan aneh kalau di sini bawa senjata gitu kan, Anda langsung digebuki orang kampung aja pokoknya. Di sana itu kulturnya berbeda, jadi kita kaget aja. Begitu masuk, gitu, saudara. Saya bilang, waduh, saya bilang ini kultur begini repot ini. Ini mobil jalan pakai sirine. Saya mau Pak Yos, Pak, kita dapat kehormatan.
Biasanya cuma wong mati loh Pak sing entuk koyo ngene. Ya toh saudara ya. Kok ambulan orang mati itu kan ya. Diring-ring kan itu kan cuma wong mati ya. Awake dhewe sik urip iso dikei sirine koyo ngene itu kan kehormatan loh saya bilang. Cuma buat saya kikuk sekali. Tapi actionnya memang Bollywood betul saudara. Itu betul-betul luar biasa. Kalau sampai di traffic light ya sudah traffic light. Karena sudah terlanjur arah sana itu lampunya hijau, kan tidak mungkin ditabrak, bisa tabrakan toh. Mau nggak mau berhenti mereka. Begitu berhenti, yang depan foreigners itu nggak diem saudara, turun dari sepeda motornya, balik ke kami, dibuka itu kaca di helmnya itu, tanya begini langsung, semua dilihat ini, waduh gimana Mbak Sopo? Sudah kumis tebal gini, melotot ya, saya bilang, waduh ini kalau ada sutradara ini benar-benar Bollywood bener ini, waduh. Begitu ada motor di dekat mobil kami, diusir, dikasih klakson. Saya nggak tahu teriakannya apa, kira-kira minggir, kira-kira gitu kan saudara. Diusir saya bilang. Waduh, begitu sampai di gedung, di hallnya itu, terutama kalau malam. Kalau pagi masih mending, kalau malam saudara, itu masuk di gate-nya gitu ya. Itu keluar, sudah dikepung. Wah, begini semua saudara. Kalau jalan nggak boleh dewe-dewe, nggak bisa. Dikumpulkan dulu jadi satu, dikepung mereka. Terus diperintah, go, gitu langsung. Wah, kayak oyak ada maling gitu. Wah. Saya bilang, aku gimana khotbah kok tadi kayak gini. Aduh, saya bilang, Tuhan, saya bilang aku ini hamba lah, aku ini jongos mula, aku ini kok, aku nggak bisa ya. Aduh, saya bilang, malaikat sekitar saya tidak terlalu protokoler ini. Waduh begitu. Dan itu orang yang di depan sudah cabut pistolnya, jalan sambil begini. Saya bilang, ini apa? Aku yang gawa senjata tapi Alkitab tak gini gitu. Setan yang takut saudara. Orang dekat sambruk. Luar biasa. Buka pintu aja nggak boleh orang Pak. Jadi begitu masuk gitu naikkan ke panggung. Sampai di panggung tutup sama itu sekitar panggung sudah diginiin semua sudah. Jadi orang dekat nggak berani. Beberapa komandan-komandannya itu kan nggak bawa senapan panjang, banyak pistol. Tapi kira orang apa-apa, bu istilah bok gitu, mas pistolnya nggak dicabut begini-begini itu saudara. Ini orang saya bilang, waduh ini perang dunia ketiga kalau caranya begini. Tapi saya percaya, saya mengerti kok toh panitia tidak mau ambil resiko saudara. Jadi interesting lah saya sampai di sana hari pertama seminar, Meron Hiki nyampaikan firman. Terus setelah itu saya yang nyampaikan firman hari pertama dan hari kedua. Penerjemah saya seorang profesor, rektor sekolah Alkitab dan gembala sidang. Dia ngomong sama saya begini, aku ini lagi mempelajari soal keuangan dalam Alkitab. Loh kok aku bisa terjemahin kamu subjeknya ini? Wah ini penting buat aku untuk belajar. Setelah hari pertama, hari kedua dia ngomong gini, kamu punya catatan nggak khotbahmu itu? Nah, tak pikir Pak Ben ngeprint 5 menit selesai. Saya bilang gini, nanti kalau aku sudah amin selesai khotbah, ini pen kamu, tak kasih kamu. Wah, terima kasih. Dia bilang, ini penting buat saya ini, penting buat saya. Hari pertama kan begitu saya khotbah, Meron Hiki kasih notes. Tolong ambil persembahan setelah kamu khotbah. Saya pikir, oke, sebenarnya belum waktunya ini karena belum nyampe ke situ kan, baru bahas basic. Tapi dia senang rupanya. Saya bilang, oke. Saya bilang, Tuhan aku gitu ya. Bahasa Inggris itu kalau sudah bisa nantang persembahan, lumayan saudara, sudah lumayan itu. Duit teko loh, bukan batu yang datang, duit datang, benar-benar. Saya pikir, aku tiru John Navas sini aja. Suhunya kan ngajari saudara, tak perhatiin, beberapa yang datang tak perhatiin, oh corone ngono. Ya baik, saya ikuti, saya bilang gitu. Jadi saya ambil persembahan, masuk ke depan loh, ntar ada fotonya tak tunjukin beberapa. Anda kan lihat Pak Yos dikawal oleh tentara segala macam. Dimasuk di keranjang begitu. Saya bilang gini, tak tirono saya omong-omongnya saudara, berdoa sama sini. Don't let me pray before you obey the Lord. Saya bilang gitu. Nah, coba Pak Sugi sih contoh Pak Sugi itu. Aku ya bisa Pak ternyata Pak. Itu orang lari dari ujung-ujung. Aku belum. Jadi orang pada itu sekian menit terus saudara, dari ujung ke ujung orang teriak-teriak masih mau memberi, pada lari ke depan. Saya Meron Hiki bingung dulu, liatin bengong ya. Wah, dari mana dia belajar begini? Nggak tahu itu suhuningan Brother John itu saudara. Saat dirok itu benar-benar itu orang pada maju ke depan ngasih duit.
Dan hebatnya, ini yang membuat kagum, bisa susuk, saudara. Ngei kok susuk loh. Iya, tanya Pak Yus. Susuk. Oh, coba tiru loh saudara ya. Pak, susuk. Saudara lebih dewasa loh, ya toh. Susuk, saudara. 2 kali saya lihat tuh. Lari itu bawa duit. Tak pikir langsung cemplung, enggak. Berhenti toh. Masuk ke terus ngambil. Loh, susuk. Mulai. Oh iya, susuk barang loh. 2 kali saya lihat tuh. Yang pertama di ujung sana, yang kedua di depan saya. Sampai saya bilang, aneh ini ya, aneh. Susuk kayak iya, susuk barang. Jangan-jangan coba tukar uang kecil, saudara. Nah, saya kan nggak tahu duit mereka. Hitungannya kan saya nggak ngerti, tapi bisa susuk itu. Saya bilang, aduh, luar biasa. Soalnya iya susuk barang ya. Menarik sekali. Tapi ya saya tunggu sekian banyak, cukup lama saya tunggu karena kedua itu enak, nggak dikejar oleh orang berikutnya karena setelah itu kan lunch. Jadi saya dapat waktu agak longgar. Dan memang hari pertama memang sejam lebih 10 menit lah. Jadi longgar sekali untuk saya bisa nantang orang, nunggu sampai mereka memberi. Tahan ini sudah, tunggu. Udah berdoa, lari. Oke, kita tunggu. Saya sabar. Saya bilang, tak tiroke persis jonaman sini, saudara. Saudara mau punya ilmu apa lagi ya? Cuma punyanya itu tok, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, kau mau aku ngomong ini tak sampai. No. Dan buat mereka itu kejutan. Saya bilang, Tuhan, aku ngajar bagaimana orang ini supaya ngerti. Iya toh. Terus keluar ide ini. Tak tiroke aja Brother John bagi duit, saudara. Wah. Yang aku tanya gini, $1. Berkelimpahan $1, $10. Saya bilang, keren. Bagi duit, waduh senangnya rak karuan. Katangan saya bilang, Anda lebih sopan. Menarik sekali. Jadi saya belajar interesting. Karena itu buat mereka hal total baru. Belum pernah ada orang ngajar soal itu. Jadi buat mereka kayak shock. Dan setelah itu Merlin bilang gini, malamnya KKR, dia bilang, mau nggak malam ini juga kamu yang ngambil persembahan. Jadi akhirnya selama saya di sana itu praktis hampir terus saya sih diminta untuk doa persembahan, saudara. Waduh, rupanya lumayan jalan ini urapannya ini rupanya nih. Dan kemudian hari kedua saya ngajar lagi. Bagus, tapi kali ini waktunya terbatas. Ya, dia bilang ambil persembahan lagi. Saya bilang bagus juga lah, boleh lah. Saya bilang ngasah ketajaman. Hari kedua orang memberi juga. Begitu saya selesai ngajar, orang memberi kan season berikutnya. Saya duduk sebelahnya Merlin. Dia ngomong sama saya begini. Itu banyak yang kamu cerita, aku kok nggak pernah dengar ya. Saya bilang, setelah tambahin, kamu pernah dengar ini? Oh belum pernah, cari sama dia. Oh ya rendah hati. Kalau dapat firman yang buat dia baru itu cari saudara. Wah rendah hati. Setelah nyarti banyak, saya malah session sendiri dengan dia. Nyarti. Terus dia ngomong sama saya gini. Dia bilang, Pastor, aku tahun ini masih ada 4 lagi loh meeting kayak begini. Yang satu aku lupa di mana. Yang 3 saya ingat. 1 di Spanyol, 2 di Denmark, yang ketiga lagi dinegosiasi dengan rajanya. Kalau jadi akan ke Maroko. Yang keempat di mana gitu. Terus dia bilang, kamu bisa yang mana ya ngewangi aku datang untuk ikut bicara ya? Ya aku tak sembayang sih, saya bilang. Ngonek lu mau terus lah repot, ya tak? Ya dia senang, dia bilang, kamu mau ngewangi yang mana? Anda mau ke mana? Maroko? Ada kota namanya Casablanca. Orang-orang lama harusnya tahu Casablanca. Masa tahu Casablanca Pak ya? Kalau Anda mau ke Spanyol, ada kota namanya Barcelona dan sebagainya. So, tapi saya berterima kasih untuk saudara yang mendoakan, karena saya tahu tidak semua mendoakan karena Anda akan sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi saya berterima kasih untuk doa saudara. Bagus, Tuhan kerja dengan luar biasa. Dan saya bersyukur itu anugerah besar lah buat saya. Saya bisa melihat banyak dan ini luar biasa. Hari pertama datang di KKR tuh, yang seminar pagi kira-kira 3.000 hamba Tuhan. Tapi yang malamnya itu yang datang hari pertama itu 40.000.
Hari kedua hampir 80.000. Hari ketiga saya nggak tahu karena saya sudah pulang. Tapi hari kedua sudah hampir 80.000 dari kapasitas 90.000 orang. Dan sebagian besar yang disembuhkan orang Islam. Luar biasa. Itu negara aneh. Anda baptis mereka masuk penjara. Tapi KKR diizinkan. Dan mereka berani bersaksi. Siapa yang nyamperin kamu? Yesus, katanya. Kan bahasa Yesus pokoknya gitu. Luar biasa. Saya bilang, boleh ngomong terus nama saya ini. Jadi dia ngaku bahwa dia orang Islam. Terus kesembuhannya ajaib. Ada orang yang bisu tuli bisa bicara, dengar dengan baik. Luar biasa. Ada anak yang seumur hidupnya tidak bisa buka tangannya. Jadi nggak tahu dari lahir tuh gini tangannya. Hari itu untuk pertama kali bisa gini. Ya gini tuh saudara. Dari kecil gini genggamin. Sembuh. Dan itu keluarga Islam. Banyak sekali. Pakai topi haji. Saya lihat Tuhan itu luar biasa. Anugerahnya besar. Selesai KKR, ya di pelayon lagi. Masuk lagi. Terus itu sirine wong mati itu. Saya melihat tapi Tuhan memang Tuhan kita itu luar biasa. Amen. Saya ngomong sama Melniki gini. Ya, ada satu kota lagi kamu harus datang. Sekarang ini kalau kamu minta izin mesti di-KI. Apa itu? Baghdad, saya bilang. Serius? Iya. Daripada perang, KKR bina. Baghdad. Benar Pak Mas saya? Baghdad. Tenang. Loh, itu ya. Itu ada orang Kristen. Tarik Asis itu Kristen loh. Itu Kristen. Republican Guard-nya Saddam itu sebagian itu orang Kristen. Ya, ke gereja lah minimal. Tapi orang Kristen. Jadi sebetulnya boleh itu KKR. Menurut saya akan diizinkan. Menurut saya diizinkan. Berani tidak. Gitu. Ya toh. Kalau wani gitu. Baghdad luar biasa. Tapi saya yakin Injil diberitakan di mana-mana luar biasa. Yang lebih ngeri itu yang dibuat Peter Yangeren sebetulnya. Dia buat di kota Quetta, perbatasan dengan Afghanistan. Itu orang Pakistan aja sampai kaget dengar bahwa Peter Yangeren pernah buat di Quetta. Dia bilang berani sana, berani. Dia bilang nggak masuk akal. Tapi saya melihat banyak orang-orang yang sincere ya, tulus melayani Tuhan. Merit kamu habis duit berapa sih? Nggak ada begini. Ya kira-kira 250.000 US. Kira-kira uang kita hampir 2,5 miliar saudara. Habis itu. Tapi kalau lihat puluhan ribu tiap malam yang datang. Saya bilang murah. Dan anugerah yang diberikan Tuhan itu begitu luar biasa. Amen saudara. Saya berdoa supaya Tuhan boleh mendidik kita, mengajar kita, belajar untuk bisa mengenal Tuhan dengan lebih indah lagi. Amen. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Nanti enggak firman-firman ini cerita Pakistan terus. Ya, saya enggak bisa bahasanya lah, tapi kalau nehi ya saya tahu saudara. Nehi itu saya wah ini nehi, aku ngerti kalau nehi. Bahasanya Urdu soalnya, yang lain yaitu tadi. Alright, Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pasal pertama ayat 28. Saya bacakan ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, perhatikan saudara, bahwa yang namanya berkat Tuhan dan perintah Tuhan tidak boleh Anda pisahkan. Ketika Allah menciptakan manusia, maka hal yang pertama Tuhan lakukan adalah Allah itu memberkati mereka. Ya, kalau Anda perhatikan pada ayat yang ke-27 saya bacakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat 27 bicara soal penciptaan.
begitu manusia diciptakan, hal yang pertama Tuhan buat adalah Allah memberkati mereka. Nah, berkat itu sebetulnya merupakan suatu atmosfer yang memungkinkan kita melakukan bagian kedua, yaitu apa? Mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Nah, banyak orang, ini yang dibuat oleh banyak orang Kristen. Kita suka sekali mendengar Tuhan memberkati aku. Kita suka terima berkat Tuhan. Saya harap Anda masih dengarkan kaset yang Blessing 2003 itu. Karena itu memberikan ucapan berkat buat Anda. Allah memberkati kita. Tapi berkat dan ketaatan kepada firman tidak bisa dipisahkan. Karena itu di satu ayat yang sama Alkitab mengatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, begitu dua-duanya itu muncul dalam kehidupan kita, saudara akan punya dominion. Anda akan punya kuasa. Engkau jadi orang yang punya otoritas dalam hidupmu. Kalau tidak, maka hidup kita tidak akan punya otoritas apapun. Jadi sekali lagi, orang juga tidak bisa melakukan firman Tuhan kalau tanpa berkat Tuhan di atasnya. Karena perintahnya ini, saudara, perintahnya tidak pernah bisa dikerjakan oleh kekuatan manusia kita. Maka Tuhan mesti memberkati kita dulu, ya. Berkatnya diberi, lalu kemudian dia berkata, lalu berfirmanlah Allah. Dan firmannya berupa perintah Tuhan. Nah, waktu dikerjakan, maka ujungnya dikatakan, maka engkau akan punya otoritas dominion untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Jangan pernah pisahkan antara blessingnya Tuhan, berkatnya Tuhan, dengan perintahnya dia. Jangan, saudara. Blessingnya kita perlukan sebagai suatu atmosfer yang memungkinkan kita melakukan yang Tuhan perintahkan. Sebab sekali lagi, kita tidak bisa mengerjakan apa yang dia perintahkan dengan kekuatan manusia sendiri. Tidak mungkin. Anda mau berhenti apa? Merokok misalnya. Oh, saya berkeputusan hari ini berhenti merokok misalnya. Dengan kekuatanmu, believe me, tidak mungkin bisa. Sebab sebagian dosa itu ada nikmatnya buat daging. Lama-lama menyengsarakan. Tapi awalnya dosa itu buat daging nikmat. Karena itu orang mengulang. Jangankan manusia, binatang pun tahu yang nikmat buat dia. Saya beri contoh. Pernah dibuat penelitian di sebuah negara, mungkin di Amerika atau di Eropa, saya lupa. Tikus dimasukkan dalam satu kotak, ya. Isinya itu beberapa tombol. Ini tikus. Tombol ya. Lalu kalau tombol A dipencet, keluar keju. Tombol B dipencet, keluar hawa panas. Tombol C, keluar hawa dingin. Dan itu keluar tombol D, keluar air. Tombol terakhir, kalau dipencet, saudara, itu ada listrik yang sampai ke saraf, maaf kata saudara, itu membuat tanda petik birahinya tikus itu naik. Yang terakhir. Jadi setelah beberapa hari, dia belajar toh, ini keju dia makan. Dia belajar tikus. Kalau lapar, tahu ya, keju. Kalau haus, yang ini. Kalau mau darah panas, ini. Kalau kesumuan, ini. Kalau air, ini. Kalau mau, ya ini, loh kok gereng. Yang terakhir nih. Setelah sekian hari, Anda tahu yang ditunggu nih? Yang gereng tadi, saudara. Tikus loh ini tuh. Tikus. Dia tahu, saudara. Ngerti, saudara ya? Ini tikus. Jadi, ada dosa yang memang nikmat buat daging. Karena tikus saja ngerti. Nangkap, saudara? Mesti ngerti nih. Nah ini. Jadi nggak makan nggak apa-apa. Yang ditunggu ini. Sebentar, begini. Senang dia. Karena ini nikmat. Kalau yang itu sebentar kenyang, terus dipencet lagi nggak ada poinnya. Ini kan terusnya dipencet. Waduh, gereng terus ya. Ngerti, saudara? Karena ada nikmatnya. Tikus saja tahu yang berkaki 4. Ngerti ya? Nah, dosa begitu Anda berkata, mau berhenti saya nggak bisa. Mau tunggoni terus di situ.
Kita perlu namanya environment Tuhan, lingkungan yang ilahi. Di situ orang perlu ngerti hadirat Tuhan. Di situ orang perlu belajar ngerti akan blessing-nya Tuhan. Di situ orang perlu mengenal akan, ini loh berkat Tuhan dalam hidupmu. Ini loh perkataan Tuhan. Ini loh atmosfernya Allah mengitari kehidupan kita. Begitu dikitari kehidupan kita, begitu rupa, baru kita punya kesanggupan untuk berkata, baik Tuhan, aku lakukan yang Engkau perintahkan. Nah, karena itu Alkitab mengatakan, Allah memberkati, lalu Allah berfirman kepada mereka. Coba buka Kidung Agung. Pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kidung Agung, pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kidung Agung, pasal pertama, ayat yang keempat. Alkitab berkata, tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, mempelai wanita ini berkata gini, tarik aku Tuhan. Dan aku akan lari kepadamu. Loh, lihat saudara. Untuk kita lari ke dia, butuh Tuhan narik kita. Nangkap saudara ya. Tidak bisa dengan kemampuan sendiri berkata, aku ke sana ya Tuhan. Ternyata nggak bisa. Kenapa kita perlu hadirat Tuhan? Itu bagian dari blessing-nya. Kenapa kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita? Sebelum kita bisa berkata, aku melakukan yang Tuhan perintahkan. Ada banyak orang frustrasi, mencoba melakukan yang Tuhan perintahkan, ujungnya malah berkebalikan. Tidak punya kesanggupan kita dalam daging kita untuk resist menolak semua yang dunia tawarkan. Tapi kalau Allah memberkati kita, atmosfer surgawinya diberikan mengitari kehidupan kita, baru kita punya kekuatan, kesanggupan untuk berkata, ya Tuhan, aku datang kepadamu. Banyak orang mencoba dengan kekuatannya dan tidak akan pernah bisa. Sebetulnya dengan Tuhan itu simple, saudara. Kalau engkau dan saya mau tiap hari duduk dalam hadiratnya, membiarkan Tuhan menyelimuti kita dengan hadiratnya, dan berkata, baik Tuhan, lakukan yang Engkau mau dalam hidupku. Roh Kudus tolong aku. Untuk doa saja, banyak orang susah. Tapi saya berkata, kalau Engkau bisa berkata, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Lalu ketika Engkau mengalami fellowship dengan Tuhan seperti itu, tanpa sadar banyak orang sudah terus-menerus datang, berdoa, menuju ke Tuhan, karena hatinya terarah ke Dia. Saya dengar ketua PGI pernah khotbah bagus sekali. Beliau berkata, kata doa itu artinya kerinduan yang terarah. Ada banyak orang yang sebetulnya hatinya tidak punya arah ke Tuhan. Tapi kalau setiap kali hatimu terarah ke Tuhan, tanpa engkau sadari, engkau sudah menggenapi perkataan dan berkata apa? Berdoalah apa? Senantiasa. Kenyataan kan susah, saudara. Mana bisa nyetir kan, masa bisa berdoa-berdoa? Bisa. Kalau engkau punya hatimu terarah tertuju ke Tuhan. Luar biasa. Beliau cerita satu hari zaman agresi Belanda kedua, dia ngungsi dari kota lain ke Semarang. Dan dia bilang itu rumah sudah kebakar semua karena peperangan. Dia dipegang oleh kakaknya. Dan dia masih kecil sekali. Kakaknya bilang, kamu berdoa, kamu berdoa. Bingung. Karena orang tuanya baru ngajari satu doa. Apa itu? Berkatilah makanan kami pada hari ini. Itu rumah kebakar semua. Masa mau berdoa minta makan? Berdoa mengucap syukur untuk makan. Dia tahu ini doa keliru. Tapi gak punya lain. Dia mau ngomong yang lain gak punya, gak mampu. Dia terpaksa. Berkatilah makanan kami Tuhan. Berkatilah makanan kami. Di rumah terbakar. Tapi dia belajar akhirnya. Kerinduannya, teriakan hatinya ke Tuhan itu didengar oleh Allah. Saudara, kalau kita hidup di dalam berkat, karena Alkitab berkata gini, Tuhan memberikan kepada kita setiap berkat
surgawi di dalam hadirat-Nya. Orang yang hatinya terus tertuju ke Tuhan, oleh karena blessing Tuhan mengalir dalam hidupnya, oleh karena hadirat dan atmosfernya dialirkan dalam kehidupan kita, orang itu baru akan sanggup melakukan yang Tuhan perintahkan. Tidak pernah bisa, saya beritahu saudara, tidak pernah bisa dengan kekuatan sendiri orang mengerjakan yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh. Buka Lukas pasal 17. Saya tunjukkan kepada saudara satu hal yang indah sekali. Lihat pada ayat yang ke-11. Lukas 17 ayat yang ke-11. Ini yang sampai membawa mujizat dalam kehidupan kita. Lukas 17, perhatikan pada ayat yang ke-11. Lukas 17 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Berarti dulu saudara, ini luar biasa. Mereka sebetulnya sudah mendengar tentang Tuhan, dan mereka punya persepsi tentang Tuhan. Nah, perhatikan saudara. Orang tidak bisa teriak ke Tuhan dengan spesifik, kecuali dia terima pewahyuan revelation tentang Tuhannya. Saya yakin orang ini sudah mendengar banyak tentang Yesus. Tapi ketika dia tahu tentang Yesus, yang mereka tahu apa? Dia adalah pribadi yang berkuasa dalam perkataannya. Dalam bahasa aslinya, mereka berteriak gini, Yesus, komandan, kasihanilah kami. Kenapa mereka teriaknya komandan? Sebab dalam batin mereka sudah terima revelationnya Tuhan. Bahwa orang ini berkuasa dalam perkataannya. Nah, ketika Tuhan berkata, baik, engkau panggil aku komandan. Engkau beriman, aku seorang komandan. Seorang komandan disebut komandan karena suka memberi komando. Langsung dia berkata, sekarang aku beri engkau komando. Dan yang luar biasa, perhatikan ini. Lihat ya, pewahyuan yang dia terima itu wujud dari blessing yang mereka dapatkan. Itu wujud daripada berkat Tuhan yang begitu ajaib yang mereka dapatkan. Itu blessingnya muncul di situ. Tetapi kemudian tidak hanya berdiri di situ, mereka teriak, mereka tunggu perintahnya Tuhan. Nah, oleh karena mereka percaya bahwa Tuhan berkuasa dalam perkataannya, maka ketika mereka diperintah, mereka jalan. Ketika diperintah dia berkata, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam. Sebetulnya itu perintah, saudara. Itu luar biasa. Di imamat dikatakan, kalau orang sudah disembuhkan dari kustanya, maka orang itu dikatakan harus datang ke imam sambil membawa persembahan untuk pentahirannya. Tangkapnya. Jadi Tuhan kalau ngomong, tunjukkan dirimu kepada imam, dia berkata gini, datang ke imam, bawa persembahan, dan mereka belum sembuh. Tapi karena hati mereka dipenuhi iman dan pewahyuan, bahwa ini orang berkuasa dalam perkataannya. Apapun yang kamu katakan Tuhan, I'll do it. Baru jalan, belum sampai ke imam, sembuh. Luar biasa. Saya belajar, saudara sekalian. Jangan pisahkan antara blessing Tuhan dengan perintahnya. Kalau engkau diberkati, supaya engkau diberi kekuatan melakukan yang dia perintahkan. Pada saat engkau melakukan yang Tuhan perintahkan, Anda akan menikmati mujizat Allah yang luar biasa. Inilah urutannya. Anda harus ngerti nikmati namanya blessing Tuhan. Karena itu tugas seorang imam memberikan berkat. Kalau Anda diberkati, Anda terima itu berkat. Saya seringkali berkata gini, saya tidak melarang Anda pulang sebelum waktunya. Kadang kita sampai larut malam, it's fine. Kalau normal, saya minta Anda stay sampai kami memberikan berkat buat hidup saudara.
Kami nyatakan keluar dari hati itu berkat. Itu penting buat hidupmu. Sebab dalam blessing itu, engkau bisa punya kekuatan melakukan perintah Tuhan. Kalau begitu kau mulai melangkah, mengerjakan yang Dia perintahkan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kalau itu jadi kerinduan hati kita, saya percaya kita jadi orang percaya yang akan mengubah dunia. Dan hidup kita jadi berkat yang luar biasa. Amen. Nah, perhatikan baik-baik. Baik berkat maupun firman sebetulnya seperti ragi dalam hidup kita. Semua ketika engkau terima akan ngembang di dalam. Dan waktu ngembang, orang melihat apa? Glory of God. Kemuliaan Tuhan. Amen, saudaraku. Saya belajar dari banyak hal. Trip terakhir ini ke Pakistan buat saya pelajarannya sangat berharga. Saya observe, saya lihat, saya renungkan, saya bilang, Tuhan, Engkau ini luar biasa. Ya. Engkau ini luar biasa. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Hidup cuma sekali. Jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. It's the grace of God. Anugerah. Dari mana itu? Ketika hadirat, ketika berkat, dan firman-Nya dibiarkan masuk dalam hidup kita. Kayak ragi. Ngembang. Dahsyat sekali. Begitu ngembang, saya percaya orang diberkati lebih banyak lagi. Tuhan mau memberikan ragi surgawinya dalam hidupmu. Percaya bahwa ragi surgawinya di tengah-tengah kita. Hal kerajaan surga seumpama ragi. Dan Yesus berkata, the kingdom of God is within you. Kerajaan surga itu ada di dalam kamu. Is in you. Di dalam kita. Itu kayak ragi. Membuat semua yang Dia berikan buat kita ngembang. Dan kau akan lihat kepada Tuhan luar biasa ya. Langkah demi langkah Tuhan pimpin hidupku. Dan lihat Tuhan mengembangkan. Jadi indah sekali. Sebelum kita selesai, kita akan ikut menabur untuk Pakistan. Saya bilang, Tuhan, ada banyak orang Islam diberkati di sana. Saya mau tuanya jiwa-jiwa di sini dibawa ke Tuhan. Pagi hari ini kita juga mau berdoa. Pak Victor dan keluarganya akan meninggalkan kita selama jangan lebih dari 3 bulan. Please. At least 2-3 bulan. Andri juga menyertai. Pagi ini mereka akan berangkat ke Jogja. Terus dari Jogja mereka terbang ke Bali. Dari Bali mereka terbang ke Guam. Di Guam mereka tunggu 10 jam, saya dengar. Dari Guam akan terbang ke Palau, itu hanya singkat, short flight kira-kira berapa? 1 jam ya. Dan mereka akan ketemu Ibu Ruth, ketemu Yus di sana. Dan Ibu Ruth akan muter-muter setelah itu. Dan mereka mungkin baru bisa kembali sekitar Mei akhir kembali bersama kita. Andri mungkin akan lebih lama. Tapi mari sebagai gereja, sebagai jemaat kita blessing mereka. Kita doakan mereka. Ingat saudara-saudara. Kita pernah nabur, Pak Triwaryanto kita kirim sekeluarga ke Palau. Kita kirim kaset ke radio The Voice of Hope. Dari situ awal. Kita ini punya gereja sendiri di Palau. Itu bukan gerejanya orang lain. Gereja kita sendiri. Mainly, yang utama memang masih ministernya di penjara. Tapi diterima dengan baik di sana. Pak Tri kita kirim. Kita nabur di Palau. Dalam waktu tidak lama Tuhan beri kita Rema FM. Saya percaya setiap kali kita nabur bukan hanya uang. Tapi juga tenaga kita. Itu kita berikan ke bangsa lain. Saya percaya bangsa ini akan diberkati. Kita berkati bangsa lain, bangsa kita juga diberkati. Ini merupakan bentuk penaburan yang ideal buat saya. Dan buat kita semua. Mari jangan jadi gereja kikir. Gereja yang memberkati akan orang lain. Doakan terus Suluh yang di Vietnam. Ailing yang di Kamboja. Doakan. Supaya campur tangan Tuhan tetap luar biasa buat kehidupan mereka. Ada yang mau ke Pakistan, silahkan. Ada yang mau ke Afghanistan, akan jauh lebih baik. Ada yang mau ke Baghdad, bagus juga. Tunggu sampai bulan depan kita lihat perkembangannya. Tapi mari kita lihat supaya Tuhan itu kerja memberkati bangsa-bangsa. I think sudah waktunya lah
bangsa-bangsa lain diberkati lewat kehidupan kita. Mari kita berdiri sama-sama, arahkan hatimu ke Tuhan, minta Pak Victor dan TT maju ke depan, Andri sekalian, mari maju ke depan. Kita mau utus mereka